Nah, suatu ketika karena setiap mau sholat itu azan, pesannya Sayyid Ahmad Jazuli, ketika masuk waktu azan, maka waktu sholat maka azan lah. Di tengah berjalan azan nggak ada apa-apa, menepi, terus sholat, lanjutkan lagi. Ternyata setelah sampai di kawasan sini, kawasan Tegal, nah itu di tengah laut, Syekh Mutamakin azan mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhirih ya, sampai selesai. Ternyata itu semakin banyak makhluknya Allah, yaitu berupa ikan. Ikan itu mengepung beliau bertiga itu dikepung sehingga menggiring sampai ke tepi sampai ke pantai. Tepatnya itu di wilayah Adiwerna. Cara yaitu menindakati bikin gorong-gorong, ya, gorong-gorong yang melewati kawahnya Gunung Slamet. Ibaratnya mobil itu radiator, pendinginnya. Makanya itu sekarang pendinginnya itu keluar, air panasnya keluar di Guci. Itu yang bikin Syekh Mutamakin Gede Sebayu. Tapi Gede Sebayu nggak sampai khatam, belum selesai. Di menjelang khatam, belum selesai, beliau wafat. Nah, yang meneruskan siapa? Meneruskan yaitu Mbah Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Melanjutkan riadohnya sampai keluar air panas di Desa Guci, yaitu maka keluar hawa panasnya itu berkurang, yang di Gunung Slamet berkurang sehingga Gunung Slamet selalu dingin. Nah, itu sejarahnya Gunung Slamet. Hawa panasnya udah keluar itu ya, Pak. Iya. Dan makanya satu-satunya air panas pegunungan yang di dunia yang termasuk Guci itu air panasnya keajaiban dunia. Air panas yang tidak berwarna, bening jernih, tidak mengandung belerang, tidak mengandung zat asam. Coba, saya pernah ke Gunung Bromo, ke Ciater Bandung. Airnya putih, untuk cuci muka perih karena mengandung asam. Di Gunung Bromo itu luarnya agak kuning. Di belerang. Tapi di Guci enggak. Kalau yang di lain itu bocoran, kalau itu hasil riado. Makanya bening, panjenengan ke kolam renang pun di Sosro itu ya bening, tidak perih. Makanya suatu keajaiban. Makanya kalau masyarakat yang mengenal keyakinan mitos ya, tapi banyak fakta. Orang sakit apapun, entah penyakit kulit, banyak yang sembuh. Penyakit pegel-pegel, saya juga pernah pegel-pegel terus pijet nggak sembuh-sembuh, akhirnya ke Guci berendam ya di kerucukan itu yang besar-besar itu di Guci sampai di punggungnya di air panas selama 15 menit atau setengah jam, bangun, alhamdulillah sehat kembali dengan barokahnya air Guci diniati ngalap berkah air Gucinya Mbah Wali. Itu terkait ke Gede Sebayu apa itu? Selain itu tadi air panas Guci, Ki Gede Sebayu di Tegal itu sudah berjasa apa lagi itu? Apa membuat pondok atau santrinya banyak itu seperti apa? Itu satu yang air Guci, kedua bendungan untuk yang di Janawari itu. Janawari ya. Terus pondoknya itu yang ada di Kalisoka, yang dilanjutkan oleh putranya Raden Hanggawana. Oh, itu putranya gitu sih? Iya, Hanggawana itu putranya. Terus beliau punya menantu namanya Pangeran Purboyo. Kalau orang Tegal Purbaya. Iya, Purbaya. Kenapa jadi mantu? Karena Ki Gede Sebayu itu bikin sayembara siapa yang bisa bikin sayembara akan memenangkan sayembara tersebut akan mendapatkan putrinya. Putrinya itu kalau sekarang itu masyarakat Kalisoka itu mengenal dan mempercayai itu makamnya bukan dekat dengan makam Mbah Purbaya. Makamnya ke selatan lagi, di sebelahnya sebelum Tuk Dandang.
Di situ ada siapa namanya, putri istrinya. Kemarin 2 Jumat kemarin saya malah habis siar ke sana, yaitu Purbasana, siapa namanya? Purbasalara apa ya? Lupa namanya. Istrinya berarti adiknya Raden Nanggawana. Itu yang itu dalam proses dakwahnya Ki Gedes Bayu di sini, apakah ada penghalangnya? Kayak contoh misal tadi membuat saluran air panas di Guci itu kan kabarnya penuhnya ular besar, itu apakah ada halangannya di situ, Pak? Iya, makanya beliau sampai wafat di saat perjuangan Riyadohnya, itu terakhir perjuangan beliau terakhir. Makanya beliau wafat sebelum selesai, makanya diselesaikan oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Makanya berarti Mbah Sunan Kalijaga dan Mbah Sunan Gunung Jati ikut andil berjasa menyelamatkan suksesnya bikin pendingin di Gunung Slamet sehingga keluar air panas Guci. Itu kan sebelum-sebelumnya kan Ki Gedes Bayu berdakwah. Berdakwah, iya. Apakah mulus-mulus saja? Apakah ada perlawanan dari warga sekitar? Gitu, banyak. Contoh banyak. Contoh itu makanya ada yang namanya perjuangan beliau kan, karena beliau itu sebelum mendirikan Kabupaten Tegal itu sering kumpul dengan para sahabat-sahabatnya, pertama bertiga, kedatangan para wali-wali, ulama-ulama yang lain. Akhirnya ngaji bareng dengan Mbah Adiwerna. Nah, akhirnya kumpul termasuk Gedes Bayu, ini Mbah Purbaya, Raden Nanggawana, Syekh Ahmad Jasuli, Mbah Panggang, dan santri-santri wali-wali yang lain. Itu kumpul di suatu tempat yang walinya itu jumlahnya selawe, 25. Makanya daerah tersebut dinamakan Selawi, karena sering untuk berkumpul para wali yang jumlahnya selawe. Makanya dinamakan Selawi. Nah, seperti Mbah Adiwerna contoh, itu beliau itu kedatangan waktu dakwah di Adiwerna, karena pesat di perjuangannya beliau itu pernah diancam sampai terancam sehingga mendapat bantuan dari Mojokerto, yaitu Mbah Beji. Mbah Beji itu kakak iparnya beliau. Kakak iparnya beliau itu mendapat kabar dari Syekh Nur Dalifah, tepatnya itu di Kediri. Istrinya Mbah Adiwerna itu di Sumampir, di bawah jembatan layang Sumampir, Kediri. Nah, karena mendengar kabar bangsa Aulia itu feelingnya itu tajam ya. Nah, cara sekarang itu mungkin komunikasi pakai HP ya, nggak bisa komunikasi. Tapi kan zaman dulu belum ada Android kan, belum ada telepon. Jadi apa? Cuma tawasul, langsung komunikasi, dapat bantuan karena terancam nyawanya, diutus oleh Syekh Nur Dalifah, maka Syekh Mbah Beji itu diutus untuk membantu. Karena apa? Mendapat ancaman. Di situ ada alas, di desa Adiwerna ada alas, hutan. Itu namanya karena tempatnya orang bajingan, perampok, ya 5M ada di situ semua lah. Akhirnya apa? Makanya apa ya namanya, sarang penyamun istilahnya. Makanya dinamakan alas pesalahan. Tempatnya orang salah. Nah, sampai sekarang dinamakan pesalakan. Sebenarnya pesalahan. Pesalahan, tempatnya orang salah. Ya sampai sekarang pun ya sedikit berapa persen masih ada orang yang 5M lah di situ, masih ada bekas-bekasnya ada. Tuh, itu antaranya karena sampai tidak terancam mau terbunuh. Mbah Beji karena Beji itu artinya baja, sakti mandraguna. Nah itu makanya juga di kawasan Pesalakan. Di belakangnya Pasar Bawang Adiwerna. Itu makamnya Mbah Beji. Sekarang itu makanya di situ 5 tahun yang lalu pohon besarnya itu masih. Tapi kemarin 5 tahun yang lalu itu karena ada angin besar, pohon itu tumbang. Rubuh dengan sendirinya, termakan usia. Berarti dulu itu bukti di situ pernah hutan lebat, pernah alas ya. Berarti itu bukti. Itu dulu pernah pohon yang besarnya itu
diameternya sampai 4-5 meter lah. Besar sekali. Ya, besar sekali. Itu roboh terkena angin. ya, karena makan usia Pak. Makan usia. Itu Pak, terkait jenengan kan katanya sering ziarah. Nah, tentunya kan pernah ziarah ke makam Ki Gede Bayu ya Pak. Iya. Nah, waktu jenengan ziarah ke makam Ki Gede Bayu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang apa? Yang di luar nalar lah, apa mistis di situ, apa yang Anda rasakan Pak? Di makamnya Mbah Ki Gede Bayu. Kalau di makamnya Mbah Ki Gede Bayu, saya jarang. Tapi kalau yang aneh, biasa kalau ketemu dia. Tapi masih wajar, kategori wajar. Seperti apa Pak? Ya, umpama melihat, kadang dikasih lihat, nggak sesosok 1-2 orang, banyak. Ternyata teman-teman beliau itu banyak yang hadir. Teman seperjuangan beliau. Di situ di Iya, lokasi makam. iya. Sebab saya itu kalau tawasul tidak hanya kepada wali yang saya datangi saja. Contoh ini ya, saya kepada Nabi Muhammad, urut-urutnya tawasul. Terus Sultani Aulia, para sahabat-sahabat, 4 sahabat, terus Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus karena saya ikut Thariqah Asy-Syadzili, makanya saya juga tawasul Sultani Aulia Nabi Hasan Asy-Syadzili. Terus Jami'il Aulia Abdal. Jami'il Aulia Abdal berarti wali-wali Abdal. Wali-wali pemimpin dunia. Wali Abdal itu ada 7 ya, setiap masanya. Kalau meninggal ada gantinya. Meninggal ada gantinya. Jamil Aulia Abdal, Jamil Aulia Kutub, wali kutub berarti presiden, wali sedunia. Wali kutub, Jamil Aulia Abdal, wa Jamil Aulia Kutub, wa Jamil Aulia fi hadzal makan. Wa Jamil Aulia fi hadzal makan berarti seluruh wali-wali yang ada di tempat ini. Insyaallah di sini juga kita kedatangan tamu dari min aulaillah. Entah siapa, terutama beliau-beliau yang kita ceritakan. Di antaranya Ki Gede Bayu hadir di tengah-tengah kita. Hadir juga di sini. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ini pertemuan ini juga membawa berkah. Terus Jamil Aulia makan, wa Jamil Aulia fi hadzal zaman. Tawasul, kirim doa kepada wali-wali zaman ini. Ya, ada zaman ini. Berarti wali-wali yang ada di zaman ini kan banyak, seluruh dunia. Enggak 1-2 orang, ratusan ribuan bahkan, enggak terhitung jumlahnya wali. Sangat banyaknya. Makanya kalau yang ada berkaitan dengan beliau, seperjuangannya, itu banyak yang hadir seperti Syekh Yusuf Siddiq itu. Syekh Yusuf itu kan kakak seperguruannya. Yeah. Dan santri-santri yang lain seperti ikut berjuang. Mbah Sunan Amangkurat juga ikut berjuang. Mbah Sholat di Yomani itu ada. Di Guci juga ada Syekh Abdullah Faqih namanya. Di Guci, kalau panjenengan ke wisata Guci, naik ke atas, tanya sama masyarakat Syekh Abdullah Faqih, insya Allah paham. Itu termasuk seperjuangan dengan beliau. Bahkan beliau itu yang menunggui tirakatnya Ki Gede Bayu, Syekh Abdullah Faqih. Nah, di antaranya lagi di ujung Rusi itu Mbah Papak, Mbah Pelamongan. Itu sama sezaman santrinya Mbak Duna juga. Yang ada lagi ke barat Penarukan Syekh Musaddad. Pernah dengar? Syekh Musaddad. Baru dengerin. Syekh Musaddad desa Penarukan. Sekarang makamnya bagus. Dulu waktu saya ke sana makamnya jelek. Sekarang cantik makamnya. Bahkan di bergranit lantainya kaca seperti Ki Gede Bayu, hampir mirip lah. Kalau Mbak Pelamongan, Mbak Papak biasa, tapi udah dibagusi. Yang barat lagi di desa Kedung Sukun. Di desa Kedung Sukun itu masyarakat kenal dengan nama Mbah Dendun. Mbah Dendun nama aslinya Syekh Hamdan. Itu juga sezaman dengan Ki Gede Bayu, juga termasuk santri beliau. Yang bukan santri, tapi sezaman, seperjuangan. Yang makamnya itu paling unik, panjangnya 15 meter. Dari di desa Pager Barang. 15 meter. Mungkin barangkali nanti mau ziarah ke sana, saya siap mengantar sih. Desa Pager Barang, Kecamatan Pager Barang, makamnya namanya Sirna Raga.
makam Sirnaraga di situ masyarakat kenalnya. Itu di sana apa yang namanya di Pager Parang itu makamnya yang bikin nanti 15 meter, tapi di situ masih kelihatan angker. Karena apa? Masih banyak pohon yang besar-besar. Ya sudah ratusan tahun. Mungkin 500 tahun, mungkin lebih. Karena masih alami banget. Jangankan malam, siang saja orang mesti merinding. Itu makam Sirnaraga itu ya Pak? Iya. Gini Pak, kembali lagi ke Ki Gedes Bayu. Seperti apa sih sosok Ki Gedes Bayu? Mungkin dalam proses dengan ziarah pernah nggak di Ki Gedes Bayu itu mewujudkan dirinya, atau jenengan tahu seperti apa sosoknya Ki Gedes Bayu? Beliau itu sering berpenampilan dua jenis. Kadang beliau berjubah, kadang dia berpakaian seperti Tegalan, pakai baju hitam-hitam, langkunan seperti jenengan, seperti itu. Itu kadang seperti itu. Berarti orang Jawa. Memang dia Jawa. Kenapa pakainya kadang jubah? Itu menunjukkan pangkatnya beliau. Beliau juga seorang ulama dan juga seorang umaro. Pendakwah juga, menyebarkan agama Islam, dan juga sebagai pemerintah pendiri Kabupaten Tegal. Kalau kakak perjuangannya itu banyak rintangan sekali. Bahkan ada perlawanan fisik. Itu yang Mbah Panggang. Kan yang awalnya kan 2, kalau santrinya kan banyak lagi. Yang awal itu 2, pokoknya 2. Berarti kan bertiga, Mbak Diwerna, terus saya mutamakin sama Syekh Yusuf atau Mbah Panggang. Kalau Mbah Panggang itu tugasnya lari ke utara agak timur, jatuhnya di desa Kedokan Sayang. Nah, di desa Kedokan Sayang itu beliau berdakwah dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, sering bersedekah, bahkan sering menolong masyarakat yang sakit, didoakan bisa sembuh. Kalau orang yang kelaparan dikasih bantuan. Sehingga banyak orang yang tertarik.